teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyanti Esther. Saya dari kelas 11 ULP 1. Baik, di sini saya ingin mewawancarai salah satu dari Partai Nasdem yang bernama Pak Edward. Mari ikut. Bagaimana Bapak membangun komunikasi politik? Jadi terima kasih pertanyaan Ade. Membangun partai, mungkin itu masuk dari salah pertanyaan Ade. Membangun partai itu sebenarnya sulit dijawab. Cuma cara memperkenalkan partai itu seperti di sosialisasi di tempat tinggal kita. Yang kedua, bila ada kegiatan kita libatkan masyarakat peserta. Yang ketiga itu apabila ada bantuan dari Partai Nasdem, betul-betul kita salurkan ke warga. Dengan demikian mungkin itu tergantung juga masyarakat. Tapi mungkin masyarakat itu akan ikut atau akan mau bergabung dengan partai kita. Itulah cara saya untuk mengembangkan atau membangun partai saya di daerah saya. Kedua, cara Bapak memastikan bahwa kadernya tidak terlibat dalam korupsi itu gimana, Pak? Bagaimana? Kadernya tidak terlibat dalam korupsi. Nah, kalau dikatakan korupsi itu sebenarnya kan personal orang. Nah, kalau memang tabiatnya memang sukanya korupsi, dimanapun saya rasa tetap dia akan menjalani korupsi. Tetapi partai itu semuanya, semua partai yang ada di Indonesia itu murni. Tak ada yang mengajari atau mendidik kadernya untuk korupsi. Berarti personalnya. Nah, bagaimana caranya kita melihat bahwa kader itu suka korupsi atau berpikirnya melakukan satu tindakan korupsi dengan cara mereka di kegiatan sehari-hari. Biasanya kalau ciri-ciri menurut saya, ciri-ciri daripada kader itu yang doyan korupsi itu kebanyakan menuntut hak daripada kewajiban. Itulah kalau menurut saya ciri-ciri daripada kader itu yang kepingin melakukan korupsi. Nah, itulah jawabannya. Baik, Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Bapak terhadap uang suap terhadap pemilihan caleg di partai agar dipilih? Nah, uang suap itu udah penyakit masyarakat. Mungkin ya, dan sudah bisa dikatakan itu realita di masyarakat. Karena kebanyakan janji-janji daripada dewan. Jadi masyarakat itu kapok dengan janji-janji dewan. Makanya bisa dikatakan mereka jadi memilih uang dengan prinsip lu jadi dewan tuh nggak ada untungnya sama uang. Dengan prinsip lu jadi dewan tuh nggak ada untungnya sama uang. Rata-rata itulah yang menjadi alasan daripada masyarakat. Kenapa? Karena janji-janji dewan itu sendiri. Nah, itu uang suap itu udah penyakit lama. Sampai sekarang mungkin tahun berikutnya pun tetap uang suap ini tetap akan berlaku dan tetap akan dipilih oleh warga. Nah, bagaimana caranya untuk mengapakan menepis atau menghilangkan uang suap itu? Dengan cara dewannya sendiri. Jangan terlalu banyak menjanjikan kepada warga atau ke masyarakat, padahal dia tidak bisa menepati janjinya. Nah itu, jadi ada istilah di dewan pun mengatakan suara kamu udah kebeli, jadi kamu nggak ada hubungan lagi dengan saya. Nah itulah timbal balik antara masyarakat dengan dewan. Dewan sudah membayar, warga juga tidak karena merasa ditipu, ya udah hanya sebatas mau suap itu. Jadi intinya uang suap itu tergantung pada masyarakat, bukan tergantung kepada partainya. Selama menjadi koordinator di partai, bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat untuk bergabung di partai yang Bapak ikuti? Nah, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, itu kan sama dengan membangun atau mengajak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu membuat sosialisasi. Apa visi misi daripada Partai Nasdem? Nah, yang kedua
itu apabila ada bantuan dari Partai Nasdem dari pemerintah, jangan misalnya bantuan itu langsung aja salurkan ke masyarakat, tidak memilih apakah itu keluarga, apakah itu suku, apakah itu saudara, tidak. Semua harus dibagi yang membutuhkan. Dengan demikian mungkin ya kita tidak ada masalah masyarakat ini. Dengan demikian usaha kita untuk memperkenalkan atau mengajak masyarakat itu bergabung dengan partai kita lebih besar peluang daripada dengan janji-janji. Jadi itu saya sebagai koordinator, begitulah saya buat untuk memperkenalkan dan membangun dan mengembangkan Partai Nasdem di daerah saya. Apa alasan Bapak mengikuti partai tersebut? Nah, kenapa saya ikut Partai Nasdem? Yang pertama itu Partai Nasdem menurut saya itu murni. Dalam arti murni, dia bersifat nasionalis, berarti bersifat nasional. Nah, apa itu nasional? Berarti menampung atau menerima dari berbagai suku, dari berbagai agama. Berarti sama-sama dalam arti sama-sama membangun. Nah itu, jadi ada istilah di Dewan pun mengatakan suara kamu udah kebeli, jadi kamu nggak ada hubungan lagi dengan saya. Nah itulah timbal balik antara masyarakat dengan Dewan. Dewan sudah membayar, warga juga tidak karena merasa ditipu. Ya udah, hanya sebatas mau suap itu. Jadi intinya uang suap itu tergantung pada masyarakat, bukan tergantung kepada partainya. Selama menjadi koordinator di partai, bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat untuk bergabung di partai yang Bapak ikuti? Nah, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, itu kan sama dengan membangun atau mengajak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu membuat sosialisasi. Apa visi misi daripada Partai Nasdem? Nah, yang kedua itu apabila ada bantuan dari Partai Nasdem dari pemerintah, jangan misalnya bantuan itu langsung aja salurkan ke masyarakat, tidak memilih apakah itu keluarga, apakah itu suku, apakah itu saudara, tidak. Semua harus dibagi yang membutuhkan. Dengan demikian mungkin ya kita tidak ada masalah masyarakat ini. Dengan demikian usaha kita untuk memperkenalkan atau mengajak masyarakat itu bergabung dengan partai kita lebih besar peluang daripada dengan janji-janji. Jadi itu saya sebagai koordinator, begitulah saya buat untuk memperkenalkan dan membangun dan mengembangkan Partai Nasdem di daerah saya. Apa alasan Bapak mengikuti partai tersebut? Nah, kenapa saya ikut Partai Nasdem? Yang pertama itu Partai Nasdem menurut saya itu murni. Dalam arti murni, dia bersifat nasionalis, berarti bersifat nasional. Nah, apa itu nasional? Berarti menampung atau menerima dari berbagai suku, dari berbagai agama. Berarti sama-sama dalam arti sama-sama membangun di mana kita berada. Dan seluruh Indonesia pun kita lihat Partai Nasdem ini sudah mulai bagus lah kan itu kan, dan itu selanjutnya. Dan tadi daerah pilkada pun ada di Kota Batam. Selama ini kita tahu itu ketua kas dan komisi itu baru di pilkada ini beliau kalah. Tapi dengan satu menurut saya, jangan lihat persoalan, tapi lihatlah partainya. Jadi Partai Nasdem tetap intinya ikut membangun daerah masing-masing dimanapun dia berada, dan membangun dan mengembangkan Partai Nasdem di daerah saya. Apa alasan Bapak mengikuti partai tersebut? Nah, kenapa saya ikut Partai Nasdem? Yang pertama itu Partai Nasdem menurut saya itu murni. Dalam arti murni, dia bersifat nasionalis, berarti bersifat nasional.
Apa itu nasional? Berarti menampung atau menerima dari berbagai suku, dari berbagai agama. Berarti sama-sama dalam arti sama-sama membangun di mana kita berada. Dan seluruh Indonesia pun kita lihat Partai Nasdem ini sudah mulai bagus lah kan itu kan, dan itu selanjutnya. Dan tapi dia pilkada pun ada di Kota Batam. Selama ini kita tahu itu ketua kas dan komisi itu baru di pilkada ini beliau kalah. Tapi dengan satu menurut saya, jangan lihat personal, tapi lihatlah partainya. Jadi Partai Nasdem tetap intinya ikut membangun daerah masing-masing dimanapun dia berada. Lalu kemudian saya selaku koordinator, nah saya akan mengembangkan atau mengajak masyarakat untuk ikut dalam Partai Nasdem. Itulah alasan saya mengapa ikut atau gabung atau kaderisasi dari Partai Nasdem. Bagaimana cara Bapak menghadapi masyarakat yang tidak mau mengikuti partai yang Bapak ikuti? Kalau dikatakan cara menghadapi masyarakat yang tidak memilih, itu legowo saja. Kenapa di Indonesia ini tidak ada paksaan? Tidak ada harus ikut partai yang ikut harus partai ini, tidak. Tetapi kita tetap memberikan, kita tetap menghargai masyarakat yang tidak mau ikut partai. Kita hargai. Karena apa? Manusia berubah. Hari ini bisa habis sedih. Bagaimana kita merubah mindset daripada masyarakat itu terhadap partai kita? Yang pertama, tunjukkan bahwa kita memang tidak sombong, tidak ego. Nah, yang kedua, tadi kita tunjukkan visi misi daripada Partai Nasdem. Nah, yang ketiga, yang seperti saya katakan tadi, apabila ada bantuan masyarakat yang melalui dewan kita, salurkan bagus ke masyarakat. Dengan begitu, dengan dia melihat bantuan-bantuan dari Partai Nasdem, dari legislatif dari Partai Nasdem, membagi-bagi, mungkin mudah-mudahan mindset daripada masyarakat yang tidak mau tadi bisa bergabung dengan kita. Oke.